Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, perkenalkan nama Bapak Pak Ridwan. Bapak adalah guru untuk mata pelajaran Al-Quran dan Hadis dan mata pelajaran Fikih. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Fikih. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua diberikan kelancaran dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita mata pelajaran fikih bab 1. Sebelum kita mulai belajar, Bapak minta semuanya untuk menyiapkan buku pelajaran fikih. Baik, buku pelajaran fikih. Kemudian setelah menyiapkan, Bapak minta buka pelajaran 1. Buka pelajaran 1. Bapak minta semuanya untuk menyimak dan memperhatikan. Bapak akan menjelaskan pelajaran 1, yaitu tentang makanan halal dan makanan yang haram. Baik. Kemudian Bapak minta buka halaman 3. Halaman 3, buka halaman 3. A. Makanan yang halal. Baik. Agama kita, agama Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Agama Islam itu adalah agama yang menyempurnakan agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya agama yang paling sempurna adalah agama kita, agama Islam. Dan nabinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekecil apapun sekiranya bermanfaat untuk penganut umatnya, yaitu umat Islam, maka akan diberitahukan oleh Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya dalam hal makanan. Makanan saja itu dijelaskan oleh ajaran Islam. Tidak ada agama-agama selain Islam yang sedetail dan terperinci seperti ajaran Islam. Makanya kita beruntung. Ya, kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjutkan. Makanan baik yang kita makan sehari-hari dan yang kita konsumsi sehari-hari itu terbagi 2. 1, makanan halal. Yang kedua, makanan yang haram. Di dalam ajaran Islam jelas Allah dan Rasul-Nya sudah memberitahukan
sudah memerintahkan kita supaya kita memakan makanan yang halal. Dan Allah beserta Rasul-Nya sudah melarang kita untuk memakan makanan yang haram. Jadi Allah menyuruh kita memakan makanan yang halal. Dan Allah menyuruh kita meninggalkan makanan-makanan yang haram. Baik. Makanan yang halal ya. Makanan yang halal itu adalah makanan yang diperoleh dari sesuatu yang halal. Jelas, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jalannya dari sesuatu yang baik, dari sesuatu yang halal. Contoh, seperti pekerjaannya halal, tidak mencuri, tidak membegal, tidak merampok, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaannya halal, maka hasilnya pun akan menjadi halal. Paham sampai situ? Nah, kalau pekerjaannya haram, maka hasilnya pun akan menjadi haram. Maka supaya kita makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi, carilah dengan cara yang baik dan halal. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan itu menjadi berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, makanan yang kedua, makanan yang haram. Jelas, makanan haram itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita konsumsi. Kenapa Allah dan Rasul-Nya itu melarang kita untuk meninggalkan makanan yang haram? Baik, Bapak ulangi. Kenapa Allah dan Rasul-Nya itu menyuruh kita untuk meninggalkan makanan-makanan yang haram? Karena saking cintanya Allah kepada kita, supaya kita itu tidak mendapatkan murkanya Allah. Kemudian kita tidak akan mendapatkan azabnya Allah. Kemudian kenapa? Kalau kita memakan makanan yang haram, kemudian kita konsumsi, itu makanan yang kita makan masuk ke perut, kemudian di perut masuk ke otak, makanya otaknya tidak jernih untuk berpikir. Ya. Jadi mudaratnya sangat luar biasa. Efek yang sangat jelek dari makanan yang haram itu sangat-sangat banyak sekali. Di samping kita akan mendapatkan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk meninggalkan makanan-makanan yang haram. Kemudian jenis makanan yang haram itu seperti apa saja? Buka halaman 6. Yang pertama, makanan yang haram untuk kita konsumsi, pertama bangkai binatang. Jadi kalau ada yang namanya bangkai itu adalah semua jenis binatang yang mati tapi matinya tidak disembelih, maka itu dinamakan bangkai. Seperti kambing jatuh ke jurang kemudian mati, maka menjadi bangkai. Kemudian ada ayamnya diterkam ular, kemudian dilepaskan lagi oleh ularnya, walaupun sudah dilepaskan, walaupun sudah mati, maka tidak boleh untuk dikonsumsi karena itu adalah bangkai. Jadi bangkai adalah jenis binatang yang mati tanpa disembelih. Jadi kalau ingin halal makanannya, maka harus disembelih. Yang kedua, makanan yang buruk atau makanan yang menjijikan atau makanan yang najis. Tentu kalian sudah paham semua bagaimana apa saja makanan yang menjijikan itu, apa saja makanan yang najis itu.
Setiap makanan yang najis, setiap makanan yang menjijikan, maka itu haram untuk kita konsumsi. Kemudian yang ketiga, darah. Darah itu haram untuk kita konsumsi. Darah itu haram untuk kita minum. Jangan darah, baik darah manusia ataupun darah binatang, keduanya haram untuk kita konsumsi. Kemudian yang keempat, makanan yang memabukkan. Jadi apa saja makanan, bentuknya apa saja, kalau makanan itu membuat kita mabuk, maka makanan itu haram untuk kita konsumsi. Ya, seperti apa? Seperti tumbuh-tumbuhan atau zat lain yang memabukkan. Jadi misalkan ada tumbuhan, sekiranya kalau tumbuhan itu kita makan, maka kita akan mabuk. Maka tumbuhan itu atau buah-buahan itu akan menjadi haram untuk kita konsumsi. Kemudian yang kelima, babi. Jelas, yang namanya babi itu haram untuk dikonsumsi oleh orang Islam. Babi itu haram hukumnya untuk dimakan oleh orang Islam. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bagian babi itu haram. Mulai dari atas sampai bawah, mulai dari ujung ke ujung, itu semuanya haram. Tidak bisa kepalanya haram, ekornya halal. Kaki kanan, kaki depan halal, kaki belakang haram. Tidak bisa. Jadi semuanya baik dari ujung ke ujung, baik dari atas ke bawah, itu semuanya haram untuk kita konsumsi. Kemudian yang ketujuh, yang haram untuk kita konsumsi adalah benda-benda yang membahayakan. Seperti apa? Seperti misalkan racun. Jadi racun itu adalah zat yang membahayakan diri kita sendiri. Sekiranya kalau kita memakan racun atau meminum racun, kita itu akan meninggal dunia, maka haram hukumnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang membahayakan seperti racun dan lain sebagainya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan halal. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya buka halaman 8. Manfaat yang pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Jadi kalau kita memakan makanan yang halal, itu sama seperti kita itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita akan jauh dari murka Allah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Jadi kalau orang itu mengkonsumsi makanan yang halal, maka tubuhnya itu akan selalu sehat. Tetapi sebaliknya, kalau orang selalu mengkonsumsi makanan yang haram, maka tubuhnya pun akan menjadi sakit-sakitan. Baik, yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Ya, jadi kalau orang mengkonsumsi makanan yang halal, hatinya bersih, pikirannya juga bersih. Tapi sebaliknya, kalau orang mengkonsumsi makanan yang haram, hatinya akan kotor, pikirannya pun akan menjadi kotor. Kemudian yang keempat, akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau orang itu memakan makanan yang halal, maka Allah itu akan menambah rizkinya dan akan melipat gandakan makanan-makanan yang halal tersebut. Kemudian yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Jadi yang terakhir, manfaat dari memakan makanan yang halal adalah kita secara tidak langsung kita menunjukkan kepada agama-agama yang bukan Islam bahwa agamaku, agama Islam adalah agama yang suci, agama yang bersih, agama yang baik, yang selalu mengajarkan kepada hal-hal kebaikan, bukan kepada hal-hal keburukan. Baik, anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akhiri pembelajaran hari ini sampai dengan halaman 8. Nanti kita akan sambung, akan lanjut di pertemuan yang akan datang dalam bab sama, yaitu bab fikih.
Baik, yang terakhir tugas dari Bapak adalah Bapak minta kalian untuk menulis Quran surah Al-Mutaffifin. Baik. Sekali lagi tugasnya adalah Bapak minta kalian menulis atau menyalin di buku masing-masing surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 9 beserta dengan artinya. Nanti kalau semuanya sudah mengerjakan, kalian foto, kalian kirim ke wali kelas masing-masing atau langsung ke Bapak. Mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Mari kita akhiri dan kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.